sehingga pemerintah pada saat itu menjadi sangat melemah. Nah, lalu ketika melemahnya pemerintahan Yaman Selatan ini, itu menjadi faktor yang membuat disepakatinya sebuah unifikasi atau penyatuan dari Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, pada video kali ini kita bakal membahas tentang sebuah fakta menarik dari negara yang ada di wilayah Timur Tengah yang bernama Yaman. Nah, sebelum kita membahas tentang negeri Yaman ini, gue berharap buat teman-teman semua jangan ada komentar rasis ataupun komentar-komentar yang mungkin mengarah kepada ujaran kebencian. Karena tujuan dari konten ini adalah untuk informasi dan ya untuk pembelajaran bagi kita semua. Jadi jangan sampai menjadi sebuah ajang untuk menumpuk dosa. Oke, kita lanjutkan. Nah, Yaman ini terkenal karena menjadi salah satu pusat dari penyebaran agama Islam. Dan seperti yang kita tahu, dari banyak kabarnya dikatakan di sana itu banyak sekali habib yang memiliki peran penting dalam sejarah dan kebudayaan masyarakat Yaman. Dan oleh karena itu, Yaman sebenarnya dipandang sebagai sebuah negara yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Tapi di balik itu semua, ternyata kondisi dari negara Yaman sendiri sangat berbanding terbalik dengan pandangan sebagai negara yang memiliki nilai spiritual. Karena sudah dari lama, Yaman ini dilanda kemiskinan yang cukup parah ditambah dengan konflik dan peperangan di negara tersebut yang terus-menerus terjadi. Sejarah panjang dari konflik di dalam negara ini sendiri dan berbagai intervensi dari luar itu membuat Yaman mengalami kehancuran di hampir seluruh sektor, geng. Mulai dari sektor ekonomi sampai ke infrastruktur serta layanan kesehatan. Dan walaupun Yaman menjadi tempat tinggal untuk banyak tokoh yang berpengaruh dalam ajaran Islam, masyarakat Yaman sendiri setiap hari harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah ketidakstabilan yang terus berlanjut di sana. Dan di video kali ini kita bakal membahas mengenai bagaimana kondisi negara Yaman yang dilanda kemiskinan ini, geng, walaupun banyak habib yang ada di negara tersebut. Human appeal are on the ground in the midst of a crisis. Lalu gue juga bakal membahas mengenai konflik-konflik apa saja yang terjadi di Yaman sampai membuat negara ini kondisinya ya memprihatinkan. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap tentang fenomena yang satu ini di sisi lain. Untuk pembahasan pertama kita bahas dulu nih, mengapa banyak habib yang berasal dari Yaman. Jadi geng, Republik Yaman atau yang biasa dikenal sebagai Yaman adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat dan semenanjung Arabia. Negara tersebut dikenal sebagai negeri para habib dan syaid yang dikenal dengan sadah serta menjadi leluhur dari sebagian komunitas Arab Muslim yang ada di Indonesia. Bagi yang belum tahu, nggak semua habib itu adalah syaid, geng. Tapi kalau syaid sudah pasti merupakan keturunan Nabi Muhammad. Nah, jadi kalau ada orang yang menyebut dirinya habib, ya masih bisa diragukan kalau dia adalah keturunan Rasul. Tapi kalau Said, nah memang secara garis keturunannya itu dari dulu secara turun-temurun memang ada garis keturunan Rasul. Nah, jadi orang Arab yang banyak di Indonesia itu tidak semuanya berasal dari Arab Saudi, tapi kebanyakannya dari Yaman. Dan kalau di Indonesia, para habib ini sangat dihormati oleh orang Indonesia karena dianggap sebagai keturunan Rasul. Sementara untuk di negerinya sendiri atau di Yaman, kelompok habib dan Said adalah kelompok yang sama saja seperti masyarakat sipil biasa. Dan bahkan kelompok mereka di sana sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh secara politik ataupun ekonomi di negaranya. Penghormatan mereka itu cuma terbatas di beberapa tempat yang sebagian besar berpusat di kota Tarim Hadramaut, Yaman Selatan, yang dikenal sebagai kota Sadah. Dan di kota ini banyak mahasiswa serta santri dari Indonesia yang belajar mengenai ilmu keislaman, khususnya di Al-Ahqaf University dan juga Rub Al-Tarim, Dar Al-Zahra dan Dar Al-Mustafa.
Selain ada komunitas Sadah, ada juga komunitas non-Sadah, yaitu kelompok Irsyadi atau golongan menengah, dan Qabail, yaitu kelas rendahan gitu sebutannya. Dan di Yaman sendiri, kelompok Irsyadi sering terlibat konflik dengan kelompok Sadah karena berebut otoritas keislaman dan konflik atas klaim sebagai keturunan Nabi, dan juga perbedaan tafsir mengenai pemahaman keagamaan, geng. Nah, untuk informasi ini, kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian informasi atau mungkin ada teman-teman yang berbeda paham dengan apa yang gue sampaikan, kalian boleh kritik, kalian boleh meluruskan. Nah, di sini gue hanya sebagai penyampai berita dan sumber yang gue dapatkan itu langsung dari sini. Nah, ini kalian boleh cek, ada websitenya juga. Kalau menurut kalian artikel itu salah, kalian boleh luruskan. Jadi di sini gue bersifat sebagai penyampai aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus geng, seperti negara lainnya, Yaman juga merupakan negara yang memiliki banyak latar belakang dari masing-masing warganya, mulai dari kelompok etnis, agama, suku, sampai ke faksi politik dan juga ideologinya. Nah, jadi nggak cuma kelompok Sadah aja yang ada di sana, dan bukan cuma orang Muslim yang tinggal di sana, tapi juga ada orang yang menganut agama Yahudi, yang biasa disebut dengan Yahudi Yaman. Nah, kalau kalian pikir hanya perempuan Muslim yang memakai cadar di sana, kalian salah, karena perempuan Yahudi di Yaman juga menggunakan cadar seperti perempuan Muslim pada umumnya. Jadi buat kalian yang selalu mengkotak-kotakan atau mengkategorikan, wah pakai cadar Islam nih, Muslim nih. Nah, jangan salah, di luar sana itu merupakan budaya. Jadi pakai cadar itu bisa dari agama mana saja. Yaman khususnya yang ada di Yaman Utara menjadi tempat dari berbagai faksi militan radikal Islamis teritoris dari berbagai kelompok dan juga aliran serta mazhab keislaman. Nah, jadi selain ideologi radikal teroris yang berbasis keagamaan, Yaman juga menjadi salah satu negara yang memiliki orang-orang yang menganut politik kiri terbesar di Timur Tengah. Politik kiri yang dimaksud itu mulai dari ideologi komunis, sosialis, sampai dengan Marxis-Leninis. Nah, Yaman Selatan sendiri bahkan pernah menjadi negara komunis sebelum era unifikasi pada tahun 1990, yaitu sebelum Republik Yaman dibentuk. Yaman di saat itu terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Yaman Selatan yang disebut dengan Republik Demokrat Rakyat Yaman, dan juga Yaman Utara yang disebut dengan Republik Arab Yaman. Terus yang menariknya nih geng, kenapa para Habib dan Said di Yaman ini bisa banyak banget datang ke Indonesia? Nah, ini asik juga nih kita bahas sejarahnya. Jadi dikatakan kalau mereka ini pergi ke Indonesia awalnya itu untuk berdagang, geng. Seperti ya mungkin kita pernah pelajari ketika di bangku sekolah dulu, selain untuk berdagang, para Habib dan Said ini juga melakukan Islamisasi di Indonesia atau penyebaran agama Islam. Atau dengan kata lain, ya datang ke Indonesia untuk berdakwah. Dan mereka nggak cuma datang ke Indonesia, geng, tapi juga menyebar di negara-negara Asia Tenggara lain. Bahkan beberapa di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan di negara-negara yang mereka datangi dan mereka singgahi. Nah, untuk di Indonesia sendiri, orang-orang Arab ini awalnya itu singgahnya adalah di Aceh karena mereka memang dulu pedagang. Nah, mereka itu mampir di pelabuhan Aceh yang bernama Pelabuhan Ulele yang menjadi pelabuhan perdagangan internasional terbesar di masa itu. Nah, makanya Aceh disebut dengan Serambi Mekah. Dan kemudian setelah dari Aceh barulah menyebar ke Palembang dan Pontianak. Kelompok orang-orang Arab yang berasal dari Yaman ini kemudian beranak pinak dan akhirnya tersebar di Indonesia yang jumlahnya cukup banyak. Nah, namun menurut sumber dari media DW, kedatangan orang Yaman bukan karena hanya melakukan perdagangan dan penyebaran agama Islam aja, tapi karena ada faktor-faktor lain juga yang berhubungan dengan negara Yaman yang di saat itu mengalami kekeringan, kemiskinan, kelaparan, dan sedikitnya lapangan pekerjaan, serta ada konflik juga, terus masalah-masalah lain lagi. Jadi mereka itu berusaha untuk mencari suaka atau tempat baru biar mereka lebih aman. Itu artinya orang-orang Yaman yang pergi dari negaranya sebenarnya diakibatkan karena Yamannya sendiri sudah tidak kondusif. Dan faktor-faktor tersebut yang membuat Yaman masih dilanda kekerasan serta kelaparan dan menjadi salah satu negara yang miskin dan juga bangkrut lah di dunia. Pasti kalian akan bertanya nih, emangnya ada konflik apa sih di sana sampai bisa mengakibatkan negara tersebut mengalami kemiskinan? Apakah sebegitu parahnya? Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai konflik-konflik yang pernah terjadi di Yaman. Untuk yang pertama, pembahasannya itu mengenai perang saudara di Yaman. Ini sempat gue singgung sebelumnya, yaitu sebelum disatukannya negara ini menjadi Republik Yaman, Yaman ini terpisah menjadi dua, yaitu Yaman Selatan dan Yaman Utara. Kenapa bisa terpisah? Ya karena sebelum menjadi negara yang merdeka, dua wilayah Yaman ini dikuasai oleh pihak yang berbeda. Yaman Utara dijajah oleh Turki Utsmani, sementara Yaman Selatan dikuasai oleh Inggris. Kedua negara tersebut juga memiliki ideologi yang berbeda. Yaman Selatan beraliran kiri, sementara Yaman Utara berideologi kanan.
kanan. Gak cuma ideologi aja geng, tapi dari segi keagamaan juga berbeda. Mayoritas masyarakat Yaman Selatan menganut agama Islam Sunni bermazhab Syafi'i, sementara Yaman Utara menganut Islam Syiah. Meskipun perbedaan yang sangat mencolok dari sini antara utara dan selatan, tapi sebenarnya mereka nggak pernah berperang pada awalnya. Ya cuma berpisah aja secara daerah teritori. Nah jadi peperangannya itu justru di dalam negara masing-masing. Jadi ada kelompok kecil di Yaman Utara itu berperang dengan kelompok kecil lain di Yaman Utara juga. Dan di Yaman Selatan juga sama. Kelompok-kelompok kecil itu saling berperang. Antara utara dan selatan itu tidak saling berperang, hanya terpisah. Hal seperti ini disebut sebagai perang saudara. Dan perang saudara di Yaman Utara itu berlangsung selama 8 tahun yang berawal dari tanggal 26 September tahun 1962 sampai dengan 1 Desember tahun 1970. Dan perang ini berawal dari konflik antara pendukung kerajaan Mutawakilit dengan pendukung dari Republik Arab Yaman. Dan perang ini dimulai dengan kudeta yang dilakukan pada tahun 1962 oleh kaum nasionalis yang dipimpin oleh tentara di bawah komando dari Abdullah As-Salal. Nah, dia menggulingkan raja sekaligus imam yang bernama Muhammad Al-Badar dan mendeklarasikan Yaman sebagai republik. Nah inilah yang menjadi awal mula terbentuknya Republik Arab Yaman geng. Nah lalu sementara itu di Yaman Selatan juga terjadi hal yang sama. Perbedaannya adalah perang saudara di Yaman Selatan itu justru terjadi ketika Yaman Selatan sudah menjadi sebuah negara yang utuh. Perang saudara di Yaman Selatan ini secara umum disebut sebagai peristiwa 86 atau ada juga yang mengatakan peristiwa 13 Januari karena dimulainya perang ini itu tepat pada tanggal 13 Januari tahun 1986 dan berakhir pada tanggal 24 Januari tahun 1986. Ya memang singkat banget perangnya, nggak seperti perang saudara di Yaman Utara. Tapi dalam perang Yaman Selatan ini, ada kudeta yang berusaha dilakukan namun gagal, yang mengakibatkan peperangan pun dimulai. Dan perang ini diakibatkan dari perbedaan ideologi serta ketegangan suku antara dua faksi dari Partai Sosialis Yaman yang saat itu sedang berkuasa di sana. Faksi pertama yaitu faksi At-Tohmah yang dipimpin oleh Abdul Fattah Ismail, dan faksi kedua adalah faksi Az-Zomrah yang dipimpin oleh Ali Nasir Muhammad. Kedua faksi ini memperebutkan kepemimpinan dari Partai Sosialis Yaman dan Yaman Selatan. Dan walaupun peperangan berlangsung dengan sangat singkat, konflik tersebut sampai mengakibatkan meninggalnya dari ribuan orang di Yaman Selatan, termasuk dengan meninggalnya banyak kader dari Partai Sosialis Yaman itu sendiri, sehingga pemerintah pada saat itu menjadi sangat melemah. Nah lalu ketika melemahnya pemerintahan Yaman Selatan ini, itu menjadi faktor yang membuat disepakatinya sebuah unifikasi atau penyatuan dari Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990 yang kemudian menjadi Republik Yaman dengan presiden pertamanya yang bernama Ali Abdullah Saleh dan perdana menteri mereka yang bernama Abu Bakar Al-Atas. Nah, jadi karena udah lemah, ya udahlah disatuin aja lah Yaman ini sampai menjadi Republik Yaman seperti sekarang. Lalu geng, penyatuan Yaman Utara dengan Yaman Selatan ini yang awalnya dianggap sebagai solusi yang baik bagi kedua negara ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sebab setahun setelah penyatuan kedua wilayah Yaman tersebut, Yaman malah dilanda krisis ekonomi yang membuat negara ini dilanda kemiskinan yang sangat parah. Ditambah lagi, pada tahun 1994 terjadilah sebuah perang sipil antara separatis selatan dan pemerintah Yaman Utara untuk membubarkan persatuan kedua negara tersebut. Dan hal ini disebabkan karena Yaman Selatan yang merasa tidak puas dengan pemerintahan dari Yaman Utara. Abu Bakar Al-Atas di saat itu mengundurkan diri dari posisinya sebagai Perdana Menteri Yaman karena mau mendukung Yaman Selatan untuk memisahkan diri dari Yaman Utara. Dan Abu Bakar Al-Atas kemudian menjadi pendukung dari kelompok separatis, sementara Ali Abdullah Saleh yang menjabat sebagai Presiden Yaman di saat itu menolak separatis. Nah, diketahui kelompok separatis dari selatan ini dipimpin oleh kelompok Al-Houthi. Nah, Al-Houthi yang rame banget kemarin. Dan Al-Houthi ini menentang sikap pemerintah Yaman yang pro dengan negara-negara barat seperti Inggris dan Amerika Serikat. Serta selain itu, pemimpin dari Al-Houthi yang bernama Hussein Badruddin Al-Houthi itu menuduh Presiden Ali Abdullah Saleh melakukan korupsi besar-besaran sehingga menyebabkan Yaman mengalami kemiskinan dan krisis. Jadilah di saat itu, perang saudara dimulai lagi di antara kelompok-kelompok yang ada di Yaman Selatan dan terus perang antara kelompok-kelompok yang ada di Yaman Utara sampai ke konflik antara Yaman Selatan dan Yaman Utara masih belum menjadi akhir dari konflik yang melanda negara tersebut, terlebih setelah munculnya kelompok Al-Houthi di dalam kelompok separatis dari Yaman Selatan yang kemudian melakukan perlawanan secara masif terhadap pemerintah Yaman itu sendiri geng, sampai mendapatkan dukungan dari Iran. Jadi Al-Houthi ini didukung oleh Iran untuk berperang di dalam negara mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam pembahasan mengenai munculnya kelompok Al-Houthi ini.
Jadi geng, kelompok Al-Houthi atau yang diambil dari nama pemimpin mereka sendiri yaitu Hussein Badruddin Al-Houthi, meskipun mereka berbasis di Yaman Selatan, tapi Houthi ini memeluk Islam Syiah yang beraliran Zaidiyah. Zaidiyah ini berbeda dengan Syiah pada umumnya karena Zaidiyah tidak mengikuti ajaran dari 12 imam dan sering sekali disamakan dengan Islam Sunni. Lalu setelah konflik yang terjadi pada tahun 1994, Houthi mulai melakukan perlawanan total terhadap pemerintah Yaman sejak tahun 2004 yang dianggap sering melakukan korupsi dan bekerja sama dengan negara barat karena mereka sangat anti dengan negara barat nih Houthi ini. Di tahun 2004, pemimpin Houthi yaitu Hussein Badruddin Al-Houthi itu dieksekusi oleh pemerintah Yaman. Dan setelah Hussein ini tewas, kelompok ini kemudian dipimpin oleh saudaranya yang bernama Abdul Malik Houthi. Nah, karena peperangan yang dilakukan oleh Houthi ini sangat besar, Arab Saudi, negara yang berbatasan langsung dengan Yaman di saat itu, merasa khawatir kalau konflik tersebut akan mengganggu wilayah mereka. Dan karena Houthi ini beraliran Syiah, Arab Saudi menuduh kalau di balik gerakan yang dilakukan oleh Houthi, yang mana gerakannya itu bisa semasif ini, itu ada Iran di belakangnya. Jadi di saat itu mulai dicurigai nih, wah Houthi ini kok kuat banget gitu. Ini pasti ada orang yang ngebackingin, dan ternyata benar ada Iran. Karena kekhawatiran tersebut, Arab Saudi bersedia untuk memberikan dana ke Yaman setiap tahun sebanyak 2 miliar USD agar memastikan kalau negara mereka itu bisa aman dari segala pemberontakan yang dilakukan oleh Houthi. Nah, sementara Amerika juga diduga terlibat kuat untuk membantu pemerintah Yaman dalam memerangi Al-Houthi. Karena banyak pesawat tempur yang kemudian terbang di Yaman sebagai bentuk bantuan yang diberikan oleh Amerika kepada pemerintah Yaman. Dan masuknya Amerika di dalam konflik ini adalah sebuah awal yang membuat perhatian dari kelompok lain itu jadi melihat ke Yaman, yaitu kelompok dari Al-Qaeda. Dan Al-Qaeda memutuskan untuk datang ke Yaman Selatan pada tahun 2009 dan membentuk AQAP, yaitu sebuah singkatan dari Al-Qaedain The Arabian Peninsula. Jadi mereka datang untuk membantu Al-Houthi. Dampaknya di saat itu, wilayah Yaman Selatan yang kental sekali dengan aliran politik kiri menjadi basis dari kelompok Salafi dari Al-Qaeda. Nah, inilah akibatnya kalau sudah ada campur tangan Amerika. Udah pasti kelompok-kelompok lain juga ikutan panas pengen ikut campur. Dan lagi-lagi, akibat hal ini, pemerintah Yaman yang masih harus menghadapi Houthi ternyata harus bertahan dalam menghadapi Arab Spring, yang mana itu menjadi sebuah fenomena yang terjadi di hampir seluruh negara Arab, di mana terjadi gelombang revolusi unjuk rasa dan protes di negara-negara Arab. Setelah revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir, Arab Spring akhirnya ikut dialami oleh Yaman pada tahun 2011. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Yaman untuk bisa menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh yang sudah menjadi presiden selama 33 tahun di saat itu. Masyarakat Yaman menganggap kalau Ali Abdullah Saleh sudah melakukan korupsi yang mengakibatkan negara mengalami krisis yang diperparah dengan anjloknya harga minyak dunia. Dan demonstrasi tersebut ternyata juga digerakkan oleh Houthi yang mendapatkan dukungan dari Iran. Dan untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Iran itu sampai melakukan tindakan yang represif, geng, di mana militer Yaman itu melakukan penembakan terhadap demonstran yang menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan. Dan setelah itu, kondisi Yaman tidak kunjung membaik. Dan setahun kemudian, yaitu pada tahun 2012, Ali Abdullah Saleh itu memutuskan untuk mundur sebagai presiden dan digantikan oleh Mansur Hadi. Nah, jadi benar-benar pelik permasalahan di Yaman ini. Lalu di saat itu, geng, walaupun sudah digantikan oleh Mansur Hadi, krisis di Yaman ini ternyata tetap terjadi dan tetap saja tidak membuat Houthi merasa puas. Karena sama seperti pendahulunya, Mansur Hadi adalah seorang penganut Sunni yang juga didukung oleh Arab Saudi serta Amerika. Nah, ketika Mansur berkuasa, Houthi semakin merasa termarginalkan sebagai kelompok minoritas, yang mana akhirnya Houthi kembali melakukan pemberontakan pada tahun 2014 dan merebut kota Sanaa yang merupakan ibu kota dari Yaman. Sebagai bentuk perlawanan, serangan yang dilakukan oleh koalisi Arab Saudi yang berisikan Yaman, Arab Saudi, dan Amerika, serta beberapa negara lainnya, itu melakukan serangan udara terhadap pasukan Houthi. Dan peperangan ini menjadi semakin parah di tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2015. Houthi itu sama sekali nggak gentar dan tidak sedikit pun mengalami penurunan serangan sejak melakukan gerakan ini. Dan hal ini sudah nggak bisa lagi dibendung oleh Arab Saudi, geng. Dan kemungkinan untuk memenangkan perang dari Houthi itu semakin kecil. Jadi saking kuatnya Houthi ini. Pada tanggal 25 Maret tahun 2015, Mansur Hadi itu akhirnya melarikan diri
diri dari Yaman untuk bisa menghindari konflik yang semakin memanas. Dia menyelamatkan diri dari konflik di negaranya sendiri. Dan PBB memperkirakan ada sebanyak lebih dari 230.000 orang yang meninggal dunia dan jutaan lainnya menderita kelaparan dan juga sakit akibat konflik ini. Dan untuk bisa mengakhiri peperangan di Yaman ini, Arab Saudi mengajukan rencana untuk melakukan gencatan senjata antara Houthi dengan Yaman, yang mana Houthi sudah berhasil menguasai kota Sanaa di saat itu dan juga sebagian besar wilayah yang ada di barat laut Yaman. Lalu rencana ini juga didukung oleh beberapa negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Gencatan senjata tersebut nantinya juga bakal diawasi oleh PBB, sebab selama bertahun-tahun Arab Saudi beserta koalisinya sudah berusaha untuk melancarkan serangan udara di kota Sanaa, wilayah yang dikuasai oleh Houthi, dan sudah menutup jalur hubungan udara dan juga laut untuk bisa memutuskan akses pasukan dari Houthi. Nah, tapi tetap aja Houthi ini makin besar, dan melalui gencatan senjata tersebut Arab Saudi ingin menghentikan kekerasan yang selama ini terjadi dan akan membuka kembali bandara yang ada di Sanaa agar bisa meningkatkan distribusi makanan di Yaman. Nah, namun Houthi menolak inisiasi perdamaian Arab Saudi ini, geng, karena beranggapan kalau nggak ada yang baru dari tawaran tersebut. Jadi masih tawaran lama yang kurang menggiurkan. Kesepakatan ini belum terrealisasi sampai pada akhirnya Mansur Hadi pun memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 2022. Ya, dia udah kabur dari Yaman dan udah nggak kuat lagi, akhirnya dia mengundurkan diri, melepaskan jabatannya. Dan hal ini dilakukan oleh Mansur sebagai cara untuk bisa melancarkan perundingan perang dengan kelompok Houthi. Dan karena itu, Mansur Hadi pun menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Kepemimpinan Presiden. Dan untuk sekarang, Yaman sudah dipimpin oleh Rashad Al-Alimi dengan Perdana Menterinya yang bernama Ahmad Awad bin Mubarak. Dan dengan digantinya Presiden serta Perdana Menteri Yaman, tapi Yaman tetap saja belum bisa terlepas dari pemberontakan yang dilakukan oleh Houthi. Bahkan delegasi dari Houthi dengan pemerintah Arab Saudi itu pernah berunding untuk membicarakan rencana perdamaian pada tahun 2023, namun sampai sekarang sepertinya ya belum ada kesepakatan damai di antara keduanya. Perang di sana masih mencekam. Nah, jadi jangan heran kenapa Yaman ini tetap menjadi negara miskin yang ya walaupun penuh dengan habib-habib di sana, ya tetap aja ekonominya nggak bisa berkembang dikarenakan perang atau konflik yang terus berkelanjutan. Apalagi seperti yang kita ketahui sekarang, ya Houthi ini sudah masuk ke dalam perangnya Israel, ya kan? Mereka sudah memerangi Israel dan mereka ini menjadi salah satu musuh utama Israel. Ya makin-makinlah Yaman tidak bisa memperbaiki ekonomi mereka. Nah, itu dia, geng, pembahasan kita hari ini mengenai negara Yaman. Negara yang terkenal karena banyaknya habib gitu ya di sana. Nah, namun dari dulu terus saja terjadi konflik di sana dan sekarang mereka diambang kehancuran. Benar-benar miris banget, geng. Negara yang seharusnya sejahtera dan damai tapi harus rusak karena konflik dan peperangan. Nah, gimana, geng, menurut kalian tentang negara yang satu ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.